Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang simple present tense. Yang pertama, we use simple present tense to talk about. Jadi kita menggunakan simple present tense untuk membicarakan tentang yang pertama adalah something that is true in the present time. Jadi sesuatu yang benar di waktu sekarang ya. For example, he lives in Kediri. Jadi dia tinggal di Kediri. She lives in Jakarta. Bahwa sesuatu itu memang benar ya di waktu sekarang. Kemudian yang kedua, habitual action atau sesuatu yang dilakukan secara regular atau disebut juga daily activities. Aktivitas sehari-hari ya. Jadi kebiasaan sehari-hari. For example, Cecilia goes to school at 7 o'clock. Jadi Cecilia pergi ke sekolah jam 7 pagi. Nah, ini sesuatu yang rutin dilakukan. Kita menggunakan simple present tense. Atau Kevin studies English every night. Seperti itu ya. Ada kata every night di sini. Kemudian kita lihat verbnya. Karena ini singular, maka ditambahi s atau is. Ya, Kevin studies, Cecilia goes. Kemudian juga general truth atau general statement of the fact. Jadi sebuah kebenaran umum. For example, water freezes at 0 degrees. Nah, di sini air membeku di suhu 0 derajat. The earth revolves around the sun. Ya, bumi mengelilingi matahari. Nah, ini adalah sebuah kebenaran umum. Ya, the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Itu adalah general truth. And then in simple present, there is verbal versus nominal sentence. Jadi ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Oke. Nah, di sini simple present tense is the base form of the verb. Jadi kalimat simple present ini menggunakan verb bentuk dasar. Ya, I study at the University of Kediri. Kemudian third person singular, she, he, it is added s or es. Nah, ini ya. Kalau dia singular, maka tambahkan verbnya itu dengan s atau es ya. She studies at University of Kediri. He walks to school every day. Nah, di sini base formnya adalah study karena dia bertemu dengan singular verb, maka ditambahi s dan es ya. And then we use present be, is, am, are to make non-verbal sentence. Nah, untuk nominal sentence atau non-verbal gunakan to be ya, is, am, are. Nah, untuk subjek I gunakan am. I am a student. You are tired. She is in the class now. Nah, ini ada to be am or is ya. Tergantung subjek yang kita pakai. Okay, now the subject verb agreement. Di sini kita lihat contohnya di sini ya. The boys walk to school. Kemudian ada the boys walk to school. Jadi perlu diingat kita harus memperhatikan subjek yang dipakai. Jika si subjeknya itu singular, maka verbnya itu ditambahi s atau is. Tapi jika subjeknya di sini ya plural, maka pakai base form verb ya. Verbnya itu bentuk dasar seperti itu ya, tanpa ditambahi s atau es. Okay, now indicate the sentences are correct or incorrect ya, based on the subject verb agreement. Kesesuaian antara subject and verb ya. Kita lihat number 1, she play a doll. Nah, kita lihat di sini subjeknya adalah she ya, di sini singular. Kemudian verbnya di sini dia play a doll. Nah, play di sini harusnya ditambahi dengan
S ya. She plays a doll. So this sentence is incorrect ya. Karena harusnya play-nya itu ditambah S, sementara ini nggak ada S-nya ya. Number 2, Robert and Anne is friends. Nah, kita lihat di sini. Lebih dari satu ya subjeknya, maka to be-nya itu harusnya menggunakan are. Okay, so this one is incorrect. Number 3, my parents go to a vacation. Kita lihat parents berarti lebih dari satu orang, kita verbnya harus bentuk dasar. So this one is correct. Number 4, there is a book, chairs, and some tables in the library. Nah, kita lihat di sini, ini termasuk pada nominal sentence. Ya, di sini ada there is. Berarti kemudian setelahnya ini terdiri dari beberapa item. Maka ini kurang tepat, harusnya kita memakai are. So this one is incorrect. Okay, itu tentang subject verb agreement, kesesuaian antara subjek dan verbnya. Kita lanjut lagi. Make verbs agree after prepositional phrase. Jadi pastikan bahwa kata kerja itu sesuai dengan frase prepositionalnya. Contohnya di sini ya. The key to the doors are in the drawer. Nah, hati-hati ya. Jangan terjebak dengan kata to the doors, karena ini adalah prepositional phrase ya. Frase preposisi. Oke. Jadi ini adalah frase preposisi ya. To the doors, ini bukan subjek. Subjeknya itu adalah the key ya. Dan the key di sini singular, maka kata are di sini kurang tepat. Harusnya kita menggunakan is karena subjeknya adalah the key ya, subjeknya. Contoh yang kedua, the keys to the door is in the drawer. Ingat, jangan terjebak dengan kata to the door ya. Karena itu bukanlah subjeknya, tapi adalah prepositional phrase, frase preposisi ya. Ada kata to-nya ya. Jadi yang menjadi subjeknya itu adalah sebenarnya adalah the keys. Dan case berarti dia plural ya, lebih dari satu. So the verb to be-nya ini bukan is, harusnya adalah are. Seperti itu. Okay? You should be careful ya. Oke, kita lihat di sini ya. Subject verb agreement with prepositional phrase. Jadi, kesesuaian subjek dan verbnya dengan ini ya, hati-hati dengan frase preposisinya ya. Ingat di sini ada subjek, kemudian ada prepositional ya. Dan ini ada verb. Yang menentukan verbnya itu pakai s atau is itu adalah subjeknya ini ya. Bukan prepositionalnya. Seperti itu ya. Now we go to the exercise. Circle the prepositional phrase between the subject and verb. Then indicate the sentence is correct or incorrect. Ya, tentukan kalimat itu benar atau salah ya. Kita lihat number 1 di sini. The climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Nah, hati-hati. On the sheer face di sini adalah preposition. On the mountain, of the mountain ini juga preposition phrase. Frase preposisi karena ada kata on ya di sini, ada juga kata of. Kemudian subjeknya adalah the climbers, ini subjek. Kemudian need ini adalah verb. Oke, nah climbers di sini adalah plural, maka menggunakan base form verb. Jadi sudah tepat ya, need tanpa s. So this one is correct. Benar ya.
Okay, now number 2. The interrogation conducted by 3 police officers lasts for 3 hours. Kita lihat ya, preposition phrase itu adalah by 3 police officer. Ini adalah prepositional phrase. Kemudian subjeknya adalah interrogation, subject, last ini verb. Ya. Di sini interrogation kita lihat ini nggak ada s-nya. Berarti dia singular. Kalau singular maka verbnya ini harus ditambahi s atau is. Jadi harusnya ditambahi last, tambahi s ya. So this one is incorrect ya. Number 2 incorrect. Number 3, the tenants in the apartment next to mine celebrates a party. Kita lihat di sini, yang prepositional phrase, frase preposisi itu adalah in the apartment. Kemudian next to mine. Nah, ini karena ada kata next to-nya, ada kata in-nya, ini masuk kepada preposition ya. Preposition. Maka subjeknya ini adalah the tenants ya. Kemudian verbnya adalah celebrates. Nah, lihat di sini. Tenants ini ada s-nya, kemudian verbnya di sini ada s-nya. Maka ini kurang tepat ya. So this one incorrect. Harusnya s-nya ini dihilangkan ya. Hanya celebrate karena plural subject. Number 4. The president, surrounded by secret service agents, tried to make his way to the podium. The president ini adalah subject. By secret service agents ini adalah prepositional phrase. Try di sini adalah verb. Nah, president di sini adalah singular, maka harus tries. So this one is incorrect. Okay. Now make verbs agree after certain words. Kita lihat di sini. Everybody are going to the theater. Nah, di sini kita lihat ada kata everybody. Everybody ini always grammatically singular ya. Selalu secara grammar itu sifatnya singular atau tunggal. Meskipun they might have plural meanings ya. Everybody itu kan maksudnya artinya itu setiap orang, artinya hampir semuanya ya, tapi secara grammatical itu pasti singular. Jadi kalau di sini pakai are going ini salah, harusnya adalah is going. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan beberapa certain words yang grammatically singular. Ada anybody, ya, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, each, dan juga every. Jadi semua kata ini ya, the certain words itu pasti diikuti singular verbs. Ya, pasti dia sebagai singular subject. Oke, jadi ingat itu baik-baik ya. Semua yang ada any, every, no, somebody, kemudian someone, something, each, every, itu pasti grammatically singular. Okay, now the exercise ya. Underline the word of the subject and the verbs and then decide correct or incorrect. Nah, kita lihat di sini. It is impossible to believe that somebody actually admire that man. Oke. Nah, kita lihat di sini ada kata somebody. Kemudian ini sebagai subjek, kemudian admire ini adalah verb. Nah, di sini karena dia ada somebody ini, maka harusnya admires. Ada s-nya. So this one is incorrect.
Each of the doctors in the building needs. Nah, jadi ini menjadi subjeknya adalah each ya. Kemudian verbnya adalah needs. Jangan of the doctors ini adalah preposition. Jadi kita harus pastikan subjek each itu agree ya, sesuai dengan needs. Sudah tepat ya. This one is correct. And then number 3. Everybody participating in the fundraiser are to turn the tickets by 8. Everybody ini adalah subjek, kemudian in the fundraiser ini adalah prepositional phrase, are di sini adalah verb. Nah, di sini lihat everybody ini adalah singular, maka di sini bukan is, ya, bukan are, tapi harusnya adalah is. So this one is incorrect. Anybody itu adalah subjek, kemudian is impressed, ya, is impressed itu adalah verbnya. Oke, ini verb ya. Anybody ini subjeknya. Maka anybody ini singular, menggunakan is impressed ini sudah tepat ya. So this one is correct. Benar. Okay, that's about the certain words that is grammatically always singular. That's the end. Thank you. And then you can practice your understanding through this quiz link ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.